Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syafaat Amardita dengan NIM 13011184032. Di sini saya akan menyampaikan terkait tugas besar 1 Machine Learning dengan materi clustering. Pertama, di sini ada formulasi masalah. Didapatkannya dataset kendaraan. Dataset tersebut berisi data-data pelanggan yang memiliki kendaraan. Dataset tersebut berjumlah 300.000, 33, 470.000. Jadi 300.000. Data tersebut terdiri dari 10 kolom. Tugas kita di sini membuat clustering atau unsupervised dari dataset pelanggan yang memiliki kendaraan tersebut. Di sini saya memerlukan import library sebelum melakukan proses data. Yang pertama ada NumPy untuk mengolah hitungan data, ada Pandas untuk mengambil dataset dari Excel atau .csv. Selanjutnya ada Matplotlib untuk plotting grafik, Seaborn juga untuk plotting grafik. Selanjutnya ada sklearn preprocessing, import label encoder untuk mengubah tipe data atau mengencode data. Selanjutnya ada sklearn preprocessing. Selanjutnya ada math-skrt, ini untuk akar, hitungan akar. Selanjutnya ada Google Colab import file, di sini untuk mengambil file dan menyimpannya ke local file, hasil dari clusteringnya. Selanjutnya ada TKDM, ini progress bar, menunjukkan progress bar running time. Pertama ada persiapan data. Di sini saya menyiapkan data kendaraan tes dan kendaraan tren, namun di sini pada baris ini dilakukan concat karena ini masih unsupervised, jadi data train dan tesnya disatukan. Selanjutnya ada mendrop atribut ID karena kolom ID ini tidak terpakai. Selanjutnya ada mendrop kolom target, yaitu kolom tertarik karena ini masih unsupervised clustering. Selanjutnya ada eksplorasi data. Di sini saya menghitung jumlah data yang kosong pada setiap kolom. Misalkan ini ada kolom jenis kelamin dengan data yang tipenya 0, ada 14.000, dan umur ada 14.000 juga, dan seterusnya. Data ini harus diolah, harus diisi dengan nilai yang valid untuk menghindari missing values dalam clustering, dalam machine learning. Jadi di sini saya membagi dua, ada data kategorikal, ada data numerikal. Untuk yang data numerikal di sini diisi nilai 0 dari atribut numerik untuk data numerik saya mengisi nilai 0 dari atribut numerik dengan nilai median dari atribut tersebut. Kalau untuk yang data kategorikal, saya mengisi nilai 0 dari atribut kategorikal dengan nilai modus dari atribut tersebut. Jadi yang tipe datanya numerik yang bernilai 0 diisi dengan nilai median dari atribut itu sendiri. Kalau yang atribut kategorikal diisi oleh nilai modus dari atribut itu sendiri. Selanjutnya saya cek apakah sudah terisi semua, apakah sudah tidak ada nilai 0 dalam kolom tersebut, dalam data tersebut. Ternyata sudah. Ketika sudah tidak ada yang nilainya 0, saya cek sebelum dilanjut prosesnya, saya cek tipe datanya. Karena ini machine learning untuk mengolah tipe data numerik, jadi yang tipe datanya objek sini ada 3, maka perlu dilakukan pengubahan tipe data dengan melakukan encode data menggunakan library tadi yang di atas, yang label encoder. Di sini ada 3 data kategorikal yang diubah menjadi data numerik. Contohnya di jenis kelamin yang asalnya female dan male, di encode data menjadi 1 dan 0. Misalkan untuk 1 mewakilkan female, kalau yang untuk 0 mewakilkan male. Setelah datanya semua numerik, saya di sini mengantisipasi menggantikan nilai none atau not number dengan nilai median. Di sini cuma mengantisipasi saja agar semua datanya numerik. Selanjutnya, karena di sini rentang datanya sangat jauh, misalkan dari 47 ada 39.000, maka perlu dilakukan normalisasi agar rentang datanya tidak terlalu jauh dengan rumus seperti berikut. Maka hasilnya seperti ini, terlihat beda. Selanjutnya visualisasi data. Di sini saya menggunakan library Seaborn dan fungsi heatmap, grafik heatmap. Di sini fungsinya untuk melihat korelasi antara dua atribut, dua kolom. Misalkan atribut umur dengan atribut jenis kelamin memiliki korelasi senilai ini. Ini kenapa angkanya 1 dan dikarenakan ini korelasi antar atribut yang sama. Jadi tidak ada korelasi, kecuali antar atribut yang berbeda ada korelasinya. Selanjutnya ini sama, melihat korelasi antar atribut atau korelasi data, cuman ini dalam bentuk tabel, kalau ini dalam bentuk grafik.
Selanjutnya ada pemodelan. Pemodelan di sini pemodelan clustering menggunakan algoritma K-means. Di sini saya menggunakan asalnya 300.000 dataset, di sini saya menggunakan 30.000 dataset karena untuk kebutuhan presentasi, karena untuk mengolah data sebanyak 300.000 membutuhkan waktu yang lama karena seiring dengan banyaknya data. Jadi saya menggunakan 30.000 saja dulu. Pertama di sini saya mengambil data dari dua atribut yaitu kode daerah dan premi. Di sini untuk melihat persebaran datanya seperti berikut dari atribut kode daerah dan premi. Selanjutnya masuk ke clustering. Di sini ada fungsi Euclidean yaitu untuk menghitung jarak antara dua titik. Saya memilih Euclidean distance untuk menghitung jarak antar titiknya dengan rumus seperti berikut. Selanjutnya ada fungsi K-means. Fungsi K-means ini untuk clustering. Pertama kita memilih random objek dari himpunan sebagai centroid awal. Di sini saya memilih random dengan fungsi .random ini antara 0 sampai 30.000 data. Di sini pilih random untuk dijadikan centroid. Jadi misalnya K-nya 3, maka kita memilih angka random untuk dijadikan centroid sebanyak 3 kali. Selanjutnya ada perulangan. Di sini perulangan pertama untuk selama posisi centroidnya masih berbeda. Selanjutnya ada perulangan kedua di sini untuk hitung jarak data ke setiap centroid lalu memasukkannya ke cluster. Jadi misalkan data 1 lebih dekat dengan centroid. Misalkan ada 2 centroid. Misalkan di sini ada data 1 lebih dekat ke centroid kedua, maka dia dimasukkan ke cluster 2 untuk yang else-nya ini. Jika dia data tersebut dekat dengan centroid 1, maka dia masuknya ke cluster 1. Di sini melakukan perulangan. Ini if dan else-nya tergantung kondisi jarak data dengan centroidnya. Selanjutnya setelah itu di sini memindahkan posisi centroid atau perbarui centroid dengan menghitung rata-rata semua objek yang ada di dalam cluster tersebut. Jadi posisi centroidnya diubah menjadi posisi terbaik, posisi tengah dari dalam cluster tersebut. Selanjutnya ada pengecekan posisi centroid karena algoritma K-means clustering ini diberhentikan oleh posisi centroid ketika perulangan semua ini berhenti ketika posisi centroid awal dengan posisi centroid akhir sudah stabil, sudah sama, maka perulangannya maka perulangannya berhenti. Selanjutnya ada SSE, ini untuk menghitung sum square error untuk dipakai di elbow method nanti ada di bawah. Selanjutnya ada eksperimen clustering. Eksperimen 1 saya membuat clustering dengan nilai K-nya 2. Jadi di sini tadi ada di atas ada persebaran datanya. Jadi terlihat ada cluster 1. Misalkan di sini daerah 1, daerah 2. Oh ya, ini ada data yang di tengah tinggi ini. Ini kemungkinan data tersebut adalah data yang 0 yang diisi oleh nilai modus atau mean tadi. Jadi dia memiliki nilai yang sama, mengumpul pada satu tempat. Ini eksperimen 2 dengan memiliki clustering dengan K-nya 3, jadi memiliki 3 daerah atau 3 cluster. Eksperimen 3 dengan K-nya nilai K4, memiliki 4 daerah atau 4 cluster. Ini K-nya 5, memiliki 5 daerah atau 5 cluster. Ya, plottingnya dengan plotting scatter. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini menggunakan elbow method ya, atau SIKO, di mana di sini bisa dilihat ini untuk sumbu X untuk K, sumbu Y untuk nilai SSE. Nilai elbow method di sini kita lihat ada pada ini nilai K optimal dari K-means clustering, di mana nilai K-nya tidak terlalu banyak dan nilai SSE-nya tidak terlalu tinggi, dan di mana grafik elbow methodnya atau grafik sikunya tidak memiliki derajat yang tinggi, sudut derajat yang tingginya. Jadi kita ambil nilai K-nya yang tidak terlalu banyak, nilai SSE-nya yang tidak terlalu tinggi, dan memiliki derajat yang kecil.
seperti berada pada sini. K untuk K sama dengan 3. Selanjutnya sini ada export file. Ini hanya untuk mengambil hasil clustering dimasukkan ke penyimpanan lokal dalam bentuk Excel. Kesimpulan, eksplorasi dan persiapan data menghindari missing values. Untuk data numerical yang datanya bernilai 0 diisi menggunakan nilai median dari atribut itu sendiri. Untuk data kategorikal, datanya bernilai 0 diisi menggunakan nilai modus. Ini jika data bernilai 0 ya, diisi dengan nilai median atau nilai modus. Selanjutnya ada normalisasi data. Ada encode data, melakukan encode agar semua data seragam yang tadinya kategori menjadi tipe numerik. Dan encode data ini agar mempermudah proses clustering karena membutuhkan data yang seragam, data numerik. Selanjutnya ada visualisasi data untuk melihat korelasi tadi yang Seaborn heatmap. Dan elbow method untuk melihat nilai K optimal untuk algo-K-means kasus di atas. Ini ada eksperimen 1 dengan K-nya 2 tadi terbagi 2 daerah, yaitu pada eksperimen 1 yaitu membuat clustering dengan 2 titik centroid. Dari eksperimen tersebut menghasilkan 2 cluster, yaitu cluster pelanggan pada daerah 1 dan cluster pelanggan pada daerah 2. Sama halnya dengan K-nya 3, K-nya 4, dan K-nya 5. Dari eksperimen di atas dapat disimpulkan bahwa algo-K-means mempunyai waktu komputasi yang efisien, cepat, tapi tergantung jumlah dataset ya. Bukan berarti mengeksekusi 300.000 data bisa beberapa detik saja, tidak begitu. Namun tergantung jumlah datasetnya. Terus merupakan algoritma yang sederhana untuk membuat clustering. Selanjutnya dataset yang diolah harus data yang bertipe numerik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan.